manusia itu najis atau suci? Jawabannya suci. Najis manusia itu suci. Tetapi boleh nggak dimakan bangkai manusia? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh dimakan wong dia suci? Bukankah sesuatu yang nggak boleh dimakan itu najis? Seperti yang tadi kita sampaikan. Jawabannya karena tidak bolehnya atau haramnya bangkai manusia itu dimakan itu bukan karena najisnya, tetapi karena kemuliaan manusia itu. Karena manusia itu adalah dimuliakan oleh Allah, sehingga bangkainya meskipun dia suci itu haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan. Kita sering mendengar ada orang-orang yang kemudian mengkonsumsi daging manusia. Nah, itu haram. Keharamannya bukan karena najis, tetapi karena kemuliaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbullah wa ila ruhi muallif hadzal kitab Syekh Al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-maniyya wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun illa bawla as-sabiyyi alladhi lam ya'kulit ta'ama fa innahu yadhuru bi rashil ma'i alayhi wa la yu'fa an syai'in minan najasati illa al-yasira minad dami wal qayhi
wa ma la nafsa lahu sa'ilatun idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wal maitatu kulluha najisatun illa samaka wal jarada wal adamiyya wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna bit-turabi wa yughsalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaihi wa thalathatu afdalu wa idza takhallalatil khamratu bi nafsiha tahurat wa in khullilat bi tarhi syai'in fiha lam tatahur. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memilih kita sebagai hambanya yang memperoleh taufiknya. Allah melimpahkan kekuatan pada diri kita untuk melaksanakan ketaatan, yaitu berupa menghadiri majelis ilmuddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, pemahaman terhadap ilmu-ilmu agama, sehingga kita bisa tertuntun dalam kehidupan di dunia ini dan memperoleh kebahagiaan dan keselamatan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah najis, jenis-jenis najis dan tata cara untuk menghilangkannya. Untuk itu mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Jangan ada niat selain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlaslah maka kita akan diterima amal kita. La khalasa illa bil ikhlas. Tidak ada keselamatan kecuali dengan ikhlas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illa al-maniyya wa kullu ma'i'in lan utawi saben-saben barang kang cair kharaja kang metu apa kullu ma'i' minas sabilaini saking dalan loro kubul lan dubur iku najisun najis illal maniyya kejaba mani wa ghaslu jami'il abwali lan basuh sekabehane pira-pira uyuh wal aurasi lan pira-pira tai iku wajibun wajib illa baulas sabiyyi kejaba uyuwe bocah cilik lanang alladzi kang lam yakul kang urung mangan sapa alladzi at-ta'ama ing panganan fa innahu mangka sak temene baulus sabiyyi iku yatuhuru dadi suci apa baulus sabiyyi alladzi lam yaqulut ta'am birashil ma'i kelawan mercikaken banyu alaihi ing atase baul as-sabiyyi alladzi
lam ya'kulit ta'am. Hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Mu'allif Al-Qadhi Abu Syuja' beliau mengatakan bahwa setiap benda yang cair, yang keluar dari dua jalan, yang keluar dari kubul dan dubur, maka itu hukumnya adalah najis kecuali mani. Jadi semua yang keluar dari kubul ataupun dubur berupa apapun itu, yang itu ma'i, yang itu adalah berupa sesuatu yang cair, maka hukumnya adalah najis kecuali mani. Artinya mani itu tidak najis. Kita membahas sekarang tentang masalah najis, macam-macamnya najis dan bagaimana tata cara untuk mensucikannya. Secara bahasa, najis itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Jadi sesuatu yang menjijikkan bagi orang, bagi seseorang, itu namanya najis secara bahasa. Sedangkan secara istilah, najis itu adalah setiap benda yang haram untuk dikonsumsi secara mutlak. Secara mutlak artinya baik itu sedikit maupun banyak, itu haram untuk dikonsumsi. Ini namanya najis, tetapi dengan ketentuan-ketentuan. Nah, dengan ketentuan-ketentuan. Jadi najis itu secara istilah syara' adalah setiap benda yang haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan secara mutlak, baik itu sedikit ataupun banyak, dengan ketentuan-ketentuan. Yang pertama, ini nanti baru kita tahu bahwa itu adalah najis. Nah, yang pertama adalah dalam kondisi normal. Jadi dia haram untuk dikonsumsi dalam kondisi normal. Nah, karena kalau dalam kondisi darurat, misalnya seseorang jika tidak memakannya maka dia akan mati misalnya, maka dia di situ boleh untuk memakan sesuatu yang najis. Misalnya seseorang di dalam hutan misalnya, dia tidak menemukan makanan kecuali bangkai. Jika dia tidak memakan bangkai itu, maka apa? Maka dia akan mati. Maka di sini apa? Dalam kondisi ini dia boleh memakannya, sekedar dia bisa bertahan hidup. Nah, maka yang seperti ini ya tetap najis, karena yang dimaksud tidak boleh dikonsumsi itu adalah ketika dalam keadaan normal. Jika dalam keadaan normal, sesuatu itu tidak boleh dikonsumsi secara mutlak, maka perkara yang seperti itu adalah najis. Perkara seperti itu adalah najis. Ini yang pertama, yaitu dalam kondisi normal. Nah, karena sesuatu yang najis dalam kondisi darurat itu bisa boleh untuk dikonsumsi. Darurat di sini adalah jika seseorang tidak mengkonsumsinya, tidak memakannya, maka dia akan mati. Bukan darurat di sini sekedar misalnya seseorang akan lapar, enggak. Tetapi jika dia tidak mengkonsumsinya, misalnya sudah 3 hari enggak ada makanan sama sekali. Nah, di sini hanya pilihannya 2, ada bangkai, yang kedua dia mati. Maka dia boleh untuk memakan bangkai tersebut. Maka bangkai itu najis atau suci? Hukumnya najis, bangkai itu najis. Karena bangkai ini dalam kondisi normal ini tidak bisa dikonsumsi, nggak boleh dikonsumsi, maka dia najis. Bisa difahami? Ya, najis itu dalam bangkai dalam kondisi normal, nggak dalam kondisi darurat, itu haram untuk dikonsumsi.
maka dia tergolong sebagai benda yang najis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini ketentuan yang pertama untuk dikatakan najis. Yang kedua, mudah untuk membedakannya dari yang selain najis. Nah, mudah untuk membedakannya dari selain yang najis. Seperti misalnya set yang mati yang berada dalam roti atau dalam buah. Jika sulit untuk membedakannya, maka di sini boleh untuk dikonsumsi, boleh untuk dimakan. Misalnya ada buah jambu, dalam buah jambu itu ada setnya di situ yang kecil, setnya kecil, sehingga tidak bisa, sulit untuk dipisahkan karena saking kecilnya dan dia berada di situ. Kalau dipilih ya nanti nggak kemakan semua, maka langsung dia makan. Itu hukumnya boleh untuk dimakan. Hukumnya boleh. Kenapa? Karena sulit untuk dibedakan, untuk dipisah-pisahkan itu sulit. Nah, maka di sini boleh dimakan. Padahal set yang mati pada buah atau dalam roti itu sebenarnya adalah najis. Najis, tetapi karena sulit untuk dibedakan, maka dia menjadi boleh untuk dikonsumsi. Bukan karena dia tidak najis, tetapi karena memang sulit untuk dibedakan dari yang selain najis tersebut. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian ketentuan yang ketiga, untuk dikatakan sesuatu yang suatu benda yang haram untuk dimakan secara mutlak ini, ketentuannya yang ketiga, keharaman untuk mengkonsumsinya atau untuk memakannya itu tidak karena kemuliaannya. Karena ada sesuatu yang haram untuk dimakan itu karena kemuliaannya. Seperti misalnya bangkai manusia. Bangkai manusia. Bangkai manusia itu najis atau suci? Jawabannya suci. Najis manusia itu suci. Tetapi boleh nggak dimakan bangkai manusia? Tidak boleh. Kenapa nggak boleh dimakan wong dia suci? Bukankah sesuatu yang nggak boleh dimakan itu najis? Seperti yang tadi kita sampaikan. Jawabannya karena tidak bolehnya atau haramnya bangkai manusia itu dimakan itu bukan karena najisnya, tetapi karena kemuliaan manusia itu. Karena manusia itu adalah dimuliakan oleh Allah, sehingga bangkainya meskipun dia suci itu haram untuk dikonsumsi, haram untuk dimakan. Kita sering mendengar ada orang-orang yang kemudian mengkonsumsi daging manusia. Nah, itu haram. Keharamannya bukan karena najis, tetapi karena kemuliaan manusia. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, ketentuan yang keempat, keharaman memakannya itu tidak karena menjijikkan. Karena ada sesuatu yang haram dimakan karena menjijikkan, bukan karena najis. Seperti misalnya air mani. Air mani itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah suci. Tetapi air mani tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa diminum. Tidak boleh, haram untuk diminum. Kenapa? Karena dia menjijikkan. Keharamannya itu karena menjijikkan, bukan karena dia najis. Ini ketentuan yang keempat dari benda yang najis itu. Dikatakan benda itu najis jika memenuhi unsur-unsur ini. Kemudian yang kelima, keharaman memakannya itu tidak karena bahayanya terhadap badan dan akal. Seperti misalnya batu. Batu itu suci atau najis? Suci, namanya batu, suci.
Tetapi boleh nggak dimakan batu itu? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dimakan ya bahaya. Bisa berhenti di di dadanya atau di ususnya, bisa merusak ususnya dan mati seseorang. Atau misalnya ganja. Ganja itu kan tumbuh-tumbuhan, dia suci. Ganja itu suci. Tetapi boleh nggak dikonsumsi? Tidak boleh. Kenapa? Karena membahayakan badan, membahayakan otak. Orang yang mengkonsumsinya itu badannya bisa sakit, bisa otaknya bisa nggak beres. Itu namanya apa? Ini suci tetapi membahayakan, maka hukumnya adalah haram. Narkoba, pil-pil itu bendanya adalah suci. Tetapi kenapa haram untuk dikonsumsi? Karena membahayakan. Maka sesuatu yang keharaman mengkonsumsinya itu karena membahayakan, itu tidak disebut sebagai najis. Tidak disebut sebagai najis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kita ulang sekilas. Jadi najis itu adalah sesuatu benda yang haram untuk dimakan, haram untuk dikonsumsi secara mutlak, baik sedikitnya maupun banyaknya. Yang keharamannya itu adalah ketika dalam kondisi normal, ketika mudah untuk dibedakan dari najis, ketika keharaman mengkonsumsinya itu tidak karena kemuliaannya, keharamannya itu juga bukan karena menjijikkan, keharamannya itu juga bukan karena bahayanya, maka dia najis. Mungkin sulit untuk dipahami karena banyaknya ketentuan. Kita ulang lagi agar kita bisa jelas. Jadi untuk mengatakan benda ini najis, benda ini adalah najis, itu bagaimana? Agar kita tahu bahwa suatu benda itu dikatakan najis, yaitu setiap benda itu yang haram untuk dimakan secara mutlak, baik sedikit ataupun banyak. Yang keharaman untuk dimakannya itu pertama tidak keharamannya itu dalam kondisi normal. Kemudian yang kedua, mudah dibedakan dari najis, mudah dibedakan dari selain yang najis. Kemudian yang ketiga, keharaman untuk mengkonsumsinya itu tidak karena kemuliaannya. Yang keempat, keharamannya itu bukan karena menjijikkan. Yang kelima, keharamannya itu bukan karena bahayanya. Maka benda itu adalah najis. Karena jika tidak seperti itu, maka dia adalah bukan sesuatu yang najis. Misalnya ini haram dikonsumsi, tapi karena membahayakan, maka itu bukan najis. Ini haram dikonsumsi, kenapa? Karena ini menjijikkan, maka berarti itu benda itu bukan najis, karena keharamannya karena menjijikkan. Ketika dikatakan ini haram untuk dikonsumsi, kenapa? Karena ini benda yang mulia, maka itu berarti bukan najis. Kalau dikatakan ini haram dikonsumsi karena ini memang seperti yang kita sampaikan tadi, ini bisa memabukkan, ini bisa bukan memabukkan, ini bisa membahayakan otak manusia jika dikonsumsi, narkoba misalnya, maka ini tidak disebut najis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi najis itu seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi mu'allif di sini tidak menjelaskan secara khusus tentang definisi itu.
Tetapi beliau mengatakan membuat sebuah menjelaskan apa sih perkara yang najis itu. Beliau mengatakan wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Setiap sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, dari dua jalan, dan dia adalah cair ma'e, maka hukumnya adalah najis kecuali mani. Jadi beliau langsung pada bukan pada definisi, tetapi langsung kepada prakteknya. Benda yang najis itu benda apa saja sih? Beliau langsung menjelaskan. Ini untuk lebih mudah karena ini untuk apa? Untuk mubtadiin, untuk orang yang baru belajar di awal. Maka untuk mengetahui najis itu sesuatu benda yang najis itu apa saja. Beliau mengatakan pokoknya ada sesuatu keluar dari kubul atau dubur yang dia adalah cair, maka semuanya itu najis kecuali mani. Berarti tai najis, kencing najis, berarti madhi najis, wadi najis, darah yang keluar dari kubul dubur misalnya najis. Pokoknya ada sesuatu keluar dari kubul atau dubur selain mani, maka itu hukumnya adalah najis. Itu kaidahnya untuk mempermudah. Jadi benda-benda najis yang pertama adalah semua benda yang keluar, benda cair yang keluar dari kubul dan dubur selain selain mani, maka itu adalah najis. Berarti kalau benda itu kering keluar dari kubul atau dubur, yaitu misalnya bukan benda cair tapi benda padat, keluar batu misalnya tanpa ada basahnya sama sekali, maka itu tidak najis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan tadi oleh mu'allif kecuali mani, karena dalam mazhab Syafi'i mani itu hukumnya adalah suci. Tetapi karena mani ini menjijikkan, maka dia haram untuk dikonsumsi. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dia tidak bolehnya dikonsumsi itu bukan karena dia najis bendanya, tetapi karena dia karena dia menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan itu haram untuk dikonsumsi. Misalnya sesuatu yang menjijikkan lain apa? Misalnya umbel, ingus misalnya sudah keluar kemudian dimakan misalnya. Itu hukumnya apa? Hukumnya haram karena menjijikkan, sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan maka haram untuk dimakan. Apakah ingus itu najis? Tidak. Ingus itu tidak najis, tetapi haram untuk dikonsumsi, dimakan atau diminum karena apa? Karena dia menjijikkan. Tapi dalam mazhab selain mazhab Syafi'i itu mengatakan bahwa air mani itu juga termasuk najis. Sehingga para ulama di sini, para ulama mazhab Syafi'i untuk menghindari khilaf di antara para ulama, artinya untuk keluar dari khilaf yang terjadi di antara para ulama, ada yang mengatakan itu suci, ada yang mengatakan itu najis, maka para ulama kemudian mensunnahkan, para ulama mazhab Syafi'i mensunnahkan untuk membasuh air mani, disunnahkan untuk dibasuh meskipun itu suci menurut mereka, menurut mazhab Syafi'i, tetapi sunnah untuk dibasuh. Khuruj minal khilaf, khurujan minal khilaf, untuk keluar dari khilaf yang terjadi di antara para ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan suci. Berbeda dengan apa? Madhi dan wadi, itu sudah jelas itu najis. Itu sudah jelas najisnya, maka jika itu keluar seseorang wajib untuk istinja, seperti yang sudah kita jelaskan dalam pelajaran sebelumnya.
Madhi itu adalah air yang berwarna putih jernih yang keluar ketika seseorang dalam puncak syahwat, tetapi tanpa diiringi dengan kelezatan ketika keluarnya. Itu namanya madhi. Kalau wadi itu sesuatu yang berwarna putih tetapi keruh, yang keluar setelah kencing atau setelah seseorang mengangkat barang yang berat. Dia putih tetapi keruh. Ini juga najis, namanya wadi. Najis artinya seseorang yang mengeluarkannya maka seperti dia mengeluarkan air kencing, wajib bagi dia untuk istinja. Jika itu mengenai sarungnya atau mengenai celananya, maka berarti wajib untuk disucikan, dibasuh sampai suci. Nah, karena hukumnya adalah najis, nggak bisa kalau digunakan untuk sholat atau digunakan untuk misalnya sesuatu yang harus suci, khutbah dan sebagainya, tidak diperbolehkan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi simpel, beliau menjelaskan, Al-Qadhi Abu Syuja itu secara sederhana menjelaskan bahwa najis itu di antara najis adalah setiap sesuatu yang cair yang keluar dari kubul maupun dubur, kecuali mani. Semuanya itu haram untuk dikonsumsi, untuk diminum, untuk dimakan. Keharamannya secara mutlak, baik sedikit maupun banyak. Maka itu semuanya disebut najis, kecuali mani, karena dia memang haram dikonsumsi juga, tetapi karena menjijikkan, bukan karena najisnya. Kemudian al-muallif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun illa bawla sabiyil ladzi lam ya'kuli ta'ama fa innahu yathuru bi rasyil ma'i alaihi. Membasuh semua kencing dan semua tinja adalah wajib hukumnya, kecuali kencingnya bayi yang belum memakan makanan, maka sesungguhnya itu suci dengan memercikkan air padanya. Yang lain dibasuh, yang ini dipercikkan. Cukup dipercikkan air pada tempat yang terkena najis. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di sini al-muallif juga penjelasannya sangat global, sangat global. Maka sedikit di sini kita ulas. Apa maksud dari muallif wa ghaslu jami'il abwali wal awrathi wajibun? Beliau mengatakan bahwa membasuh seluruh kencing dan tinja atau tai itu wajib. Artinya di sini kencing seluruhnya dan tinja seluruhnya, bukan hanya kencingnya manusia atau tinjanya manusia, tetapi semua kencing, semua tinja yang keluar dari binatang, manusia atau binatang, yang boleh dimakan atau tidak boleh dimakan binatang itu, maka itu adalah najis dan wajib untuk dibasuh. Wajib untuk dibasuh. Kalau misalnya seseorang itu kalau misalnya kencing atau najis itu ada pada pakaian atau ada pada badan, maka wajib untuk dibasuh. Karena syarat sah sholat itu suci dari najis. Jadi tai manusia najis, tai ayam boleh dimakan, najis. Ayamnya yang boleh dimakan, tainya yang tidak boleh dimakan. Tai kucing juga najis, meskipun kucing tidak boleh dimakan, tapi tainya juga najis. Pokoknya
segala jenis tai, segala macam tai itu hukumnya adalah najis. Siapapun yang mengeluarkannya, binatang model apapun yang mengeluarkannya, itu hukumnya adalah najis. Makanya di sini menggunakan jamak. Beliau mengatakan wa ghaslu jami'il abwali, membasuh semua jenis kencing, kencing manusia, kencingnya anjing, kencingnya kucing, kencingnya apa saja binatang-binatang, itu semuanya adalah najis. Kemudian juga wal aurath, pakai jamak juga, berarti semua jenis tai, itu juga hukumnya adalah najis, wajib untuk dibasuh. Jika itu mengena pada badan atau pakaian atau tempat sholat, maka wajib untuk dibasuh agar sholat seseorang itu sah. Nah, sekarang bagaimana tata cara untuk mensucikannya? Tata cara untuk mensucikan najis itu dikatakan oleh mu'allif dengan membasuh tempat yang terkena najis tersebut dengan air yang suci mensucikan. Tentu dengan air yang suci mensucikan, karena itu bab thaharah ini dimulai dengan penjelasan tentang air sampai hilang najisnya dan sifat-sifatnya, bendanya dan sifatnya. Sifat itu rasa, warna, dan baunya. Ini sampai hilang. Ini jika tergolong sebagai najis ainiyah, yaitu najis yang masih bisa diketahui dengan indera, masih bisa ditemukan warnanya, masih bisa ditemukan rasanya, masih bisa ditemukan baunya, maka ini namanya najis ainiyah. Jadi para ulama itu membagi najis, di sini tidak dijelaskan, tetapi yang disebutkan oleh muallif di sini adalah tata cara mensucikan najis ainiyah. Karena najis itu ada dua dari sisi ini, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa perbedaannya? Najis ainiyah adalah najis yang masih bisa ditemukan atau masih diketahui dengan indera, dilihat dengan mata, masih ada bendanya, juga masih dilihat, juga masih terlihat warnanya. Bendanya nggak ada, tapi masih ada kuning-kuningnya misalnya. Ini apa? Ada warna najisnya masih terlihat. Ini berarti ainiyah. Atau rasanya masih ada, atau baunya itu masih ada, masih bisa dideteksi dengan indera, maka ini apa? Ini namanya najis ainiyah. Yang kedua, najis namanya najis hukmiyah. Jadi najisnya sudah tidak lagi bisa dideteksi atau tidak lagi diketahui, tidak lagi ditemukan bendanya dan sifat-sifatnya. Jadi benda najisnya, kalau kencing itu airnya itu sudah nggak ada. Kalau tai itu ya bendanya itu sudah nggak ada lagi, baunya nggak ditemukan lagi, rasanya tidak ditemukan lagi, kemudian warnanya juga tidak dilihat lagi, tidak bisa dilihat lagi. Maka ini namanya najis hukmiyah. Hukumnya najis, tetapi bendanya nggak ada. Tapi hukmiyah artinya hukumnya adalah tetap najis. Misalnya di tengah ruangan ini kita lihat kemarin ada anak kecil ngompol di situ. Dia kencing di situ. Kemudian setelah itu dilap dengan lap misalnya, besoknya sudah nggak terlihat lagi ada najisnya, benda najisnya sudah nggak ada, baunya juga nggak ada.
rasanya juga nggak ada, warnanya juga nggak ada. Berarti kan nggak ada sama sekali, nggak ditemukan, tidak bisa dideteksi dengan indera lagi. Nah, maka tempat yang kemarin kena najis itu suci atau najis? Najis hukumnya. Tapi najisnya namanya najis hukmiyah. Hukumnya najis, tapi benda najisnya sudah tidak ditemukan lagi. Namanya najis hukmiyah. Nah, yang disampaikan oleh mu'allif di sini bahwa tata caranya adalah dengan membasuh najis itu sampai hilang bendanya dan sifat-sifatnya, itu adalah apabila najisnya berupa najis ainiyah. Jika berupa benda najis ainiyah, misalnya di pinggir situ, di pinggir halaman, misalnya di situ ada tainya, kemudian dibawakan air, disiramkan sampai bendanya nggak ada, bau, rasa, warnanya nggak ada, maka kalau sudah hilang itu berarti sudah suci. Tempat yang terkena najis itu sudah suci. Ini yang dimaksud di sini. Tetapi kalau najisnya itu adalah najis hukmiyah, maka bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikannya cukup disiram 1 kali tempat yang terkena najis itu. Tempat yang terkena najis, mana yang terkena najis, misalnya di sini, cukup disiram 1 kali, maka itu sudah menjadi suci. Kenapa? Ya karena sudah nggak ada lagi bendanya, karena sudah nggak ditemukan lagi sifat-sifatnya, maka cukup disiram 1 kali sudah menjadi suci. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka di sini penting bagi kita untuk memahami, seandainya najis itu berada di tengah ruangan seperti ini, atau di tengah masjid, atau di tengah musholla, tiba-tiba karena pintunya tidak ditutup, ayam tetangga masjid masuk ke dalam masjid, kemudian berak di tengah masjid itu, di lantai masjid. Ini bagaimana cara mensucikannya? Kalau pada dasarnya kalau najisnya itu ainiyah, itu kan disiram sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Tetapi kalau letaknya itu di tengah masjid, kalau tadi kita contohkan misalnya di halaman masjid yang dekat dengan tempat pembuangan, maka disiram, diarahkan ke keluar sampai hilang benda dan sifat-sifatnya, sudah beres. Tetapi kalau di tengah masjid itu kalau disiram, maka benda yang di sini yang kena najis itu bisa suci, tapi najisnya pindah ke sampingnya, maka kemudian bisa rata masjid itu dengan najis. Itu akan mensulitkan dalam mensucikannya. Maka tata caranya bagaimana? Tata caranya adalah dengan menjadikan najis ainiyah tersebut menjadi najis hukmiyah. Saya ulangi lagi, pertama-tama kita jadikan najis ainiyah tersebut menjadi najis hukmiyah. Jadi bagaimana caranya? Ya kita ambil tisu atau kain atau sepet misalnya, kemudian kita ambil dulu tainya itu, kita buang keluar, kemudian kita gosok-gosok sampai hilang, benda, bau, rasa dan warnanya ditandai. Misalnya dilingkari dengan dengan pulpen atau semacamnya, ditandai bahwa di situ ada najisnya. Setelah dipastikan hilang benda, bau, rasa dan warnanya, berarti sudah jadi najis apa? Najis hukmiyah.
maka di sini cukup disiram 1 kali, itu sudah menjadi suci. Jadi tata caranya seperti itu, mudah. Jadi kalau misalnya ada anak ini yang punya anak kecil, misalnya di rumahnya sulit ini menjaga kesucian. Sebenarnya yang nggak sulit, kalau dia paham maka tidak sulit. Misalnya dia kencing di tengah rumah, ya cukup langsung diambil tindakan, yang tepat. Nah, biar air kencingnya itu tidak kemana-mana. Nah, langsung dibatasi. Mana ditandai, mana yang kena najis, ditandai dulu. Setelah itu dihilangkan bendanya, ras dan sifat-sifatnya. Setelah hilang benda dan sifat-sifatnya, kemudian baru disiram sekali. Maka itu sudah suci lagi. Lantai itu sudah menjadi suci. Jadi tata caranya dengan dijadikan sebagai najis hukmiyah terlebih dahulu. Kalau tidak itu dilakukan, kalau tidak dijadikan sebagai najis hukmiyah terlebih dahulu, langsung disiram di situ, ada kencing di situ, tengah langsung dibawakan satu bak, satu timba, disiram di situ, maka kamu harus menyiram seluruh rumah. Karena apa? Karena harus ngepel seluruh rumah. Karena apa? Najisnya melebar kemana-mana, merata ke seluruh ruangan. Karena najisnya masih ainiyah. Tapi kalau najisnya itu di pinggir misalnya di halaman atau di teras, kemudian sudah di pinggir mau keluar, maka disiram ke arah luar, itu nggak ada masalah, Tetapi kalau di tengah-tengah itu yang kemudian harus dijadikan sebagai najis hukmiyah terlebih dahulu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Demikian juga kalau misalnya najis itu, tai atau kencing itu ada pada pakaian, itu tata caranya juga sama. Kalau najisnya itu najis ainiyah, maka harus harus disiram dengan air sampai hilang bendanya dan sifat-sifatnya. Maka seorang kita apabila mencuci pakaian, yang harus diperhatikan adalah pertama-tama harus dipisahkan antara pakaian yang kena najis dan pakaian yang tidak terkena najis. Harus dipastikan berpisah terlebih dahulu untuk memperingan dalam mencuci pakaian. Pakaian yang najis mana? Diletakkan dalam satu bak. Pakaian yang kotor tetapi tidak najis mana? Diletakkan pada bak yang lain. Misalnya timba yang lain, agar tidak bercampur. Karena jika pakaian yang kena najis dan pakaian yang suci tetapi kotor tetapi suci itu dijadikan satu, kemudian disiram dengan air, maka seluruh pakaian termasuk yang suci tadi semuanya akan menjadi najis. Maka dia harus perhatikan, dipisahkan terlebih dahulu. Karena kalau suci ini dengan cara apapun dia mensucikannya itu nggak ada masalah. Dia tidak harus disucikan karena sudah suci. Misalnya dia cuma di bak itu, kemudian disiram, baknya kecil disiram, kemudian diucek-ucek saja di situ, kemudian dijemur, tidak ada masalah. Karena dia nggak najis. Dia hanya dibersihkan kotorannya saja, bekas keringatnya saja yang dibersihkan, bukan mensucikan najis atau bukan membasuh najis, tidak. Maka di sini nggak perlu kita susah-susah, tidak perlu susah-susah. Yang penting itu sudah suci karena memang pada dasarnya suci. Berbeda dengan ini tadi.
Berbeda dengan pakaian yang kena najis, disendirikan. Biasanya kan nggak banyak. Ini kan harus kerja keras di sini. Karena kalau najis dia harus membasuhnya sampai hilang benda dan sifat-sifatnya. Kalau airnya banyak, dia bisa memasukkan pakaiannya ke dalam air itu. Misalnya di sungai, langsung dia masukkan, dibersihkan najisnya sampai hilang benda dan sifat-sifatnya, maka dia jadi suci. Tetapi kalau airnya sedikit, misalnya dalam hanya 1 timba airnya, maka nggak bisa pakaiannya dimasukkan ke dalam timba. Karena air 1 timba, air sedikit tidak sampai 2 kullah, itu nanti langsung menjadi najis jika pakaiannya dimasukkan ke dalam timba itu. Karena sudah kita terangkan di depan, air yang kurang dari 2 kullah jika terkena najis, maka air itu menjadi najis. Taghayyara amla, baik berubah atau tidak, maka air itu menjadi najis. Beda dengan air banyak yang lebih dari 2 kullah, kemasukan najis. Maka jika dia tidak berubah, airnya tidak berubah karena najis itu, maka tetap suci, tidak berubah menjadi najis. Maka di sini harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Kalau kita mencuci pakaiannya di mana? Di sungai, nggak ada masalah, langsung dimasukkan ke sungai itu nggak ada masalah karena airnya banyak dan tidak akan merubah air itu. Tapi kalau airnya cuma 1 timba, maka di sini nggak boleh perempuan atau kita semua yang mencuci pakaian kita masukkan air yang najis itu ke dalam timba. Karena apa? Akan menajisi air. Apalagi kalau dicampur dengan pakaian lain akan menajisi pakaian yang lain juga. Nah, maka di sini air yang didatangkan padanya, berarti air yang disiramkan pada pakaian itu sampai benda najis dan sifat-sifatnya itu hilang, maka dia menjadi suci. Nah, hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi inilah tata cara mensucikan, mensucikan artinya membasuh najis agar tempat yang terkena najis itu menjadi suci. Itu yang dimaksud. Baik najis itu tergolong sebagai najis ainiyah maupun hukmiyah, keduanya sudah kita jelaskan baik secara definisi maupun tata cara untuk menghilangkannya. Hadirin rahimakumullah. Di sini perlu ada catatan yang penting. Setelah sifat-sifat najis itu diusahakan untuk dihilangkan, tetapi baunya sulit untuk hilang, maka ini dimaafkan. Jadi tinggal baunya, sudah digosok-gosok, bendanya sudah hilang, warnanya sudah enggak ada, rasanya enggak ada, tapi kok masih bau. Nah, masih bau. Ini bagaimana? Kalau sudah benar-benar diusahakan untuk dihilangkan tetapi sulit, maka dimaafkan, karena yang tersisa tinggal bau. Demikian juga jika bau dan rasanya sudah hilang. Sekarang baunya sudah hilang, rasanya sudah hilang, tapi warnanya sulit untuk dihilangkan. Warnanya saja, tinggal warnanya saja yang sulit dihilangkan, maka ini juga dimaafkan. Tadi tinggal baunya, sekarang tinggal warnanya saja, maka itu juga dimaafkan. Tetapi jika najisnya itu tergolong sebagai najis hukmiyah, ini tadi sudah kita jelaskan tadi. Tinggal apa? Tinggal dibasuh sekali saja seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Ini sudah kita jelaskan, tidak kita ulang kembali. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian mu'allif mengatakan illa baulas sabiyyi alladzi lam ya'kulit ta'ama fa innahu yadhuru bi rasyil ma'i alaihi.
kecuali kencingnya bayi yang dia belum makan, maka suci dengan hanya memercikkan air padanya. Nah, jadi di sini perlu diperhatikan yang baul atau air kencing anak kecil di sini yang dimaksud pertama ketentuannya dia adalah baulus sobi, bukan baulus sobiyati. Air kencing anak laki-laki, bukan air kencing anak perempuan. Ini satu. Kalau ada bayi perempuan kencing, maka kencingnya seperti kencingnya orang dewasa. Tetapi kalau itu anak bayinya adalah bayi laki-laki, maka di sini ada ketentuan. Nah, jadi pertama bayinya itu adalah bayi laki-laki. Kemudian dia belum makan, lam yakulit ta'am, dia belum makan kecuali hanya air susu ibunya saja. Yang dia makan hanya air susu ibunya saja. Kemudian dia belum berumur 2 tahun. Maka di sini mensucikannya cukup dengan memercikkan air pada tempat yang terkena najis itu. Misalnya di sini ada bayi laki-laki belum makan apa-apa, baru lahir kemarin, misalnya kencing di tempat ini. Maka bagaimana mensucikannya? Cukup kita ambil air, kita percikkan begini, dipercikkan, yang penting rata, tidak disiram, tetapi dipercikkan air ke tempat najis itu, maka dia sudah menjadi suci. Itu yang disebut dengan najis mukhaffafah. Mukhaffafah. Karena najis nanti akan dibagi juga menjadi 3, ada mukhaffafah, ada mutawassithah, dan ada mughalladhah. Nah, insyaallah akan kita jelaskan dalam pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.